ciri tentang bidadari surga, termasuk ibu-ibu muslimah yang mendengarkan ceramah ini, semuanya akan menjadi wanita ahli surga dan di atas dari bidadari. Nah, yang kita sebutkan ciri bidadari, maka wanita mukminah di dunia akan lebih tinggi daripada bidadari tersebut. Allah menyebutkan ciri umumnya dulu, semua wanita yang masuk surga dari penghuni dunia dan para bidadari. Allah bilang dalam surah Al-Baqarah ayat 25, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun, dan mereka memiliki istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan suci oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, yang dimaksud dengan istri yang suci dan kekal adalah mereka suci dari mens, tinja, najis dan juga ludah. Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Abbas berkata, mereka bersih, tidak lagi mens, tidak terkena najis dan tidak pernah berdahak. Ibnu Abbas juga mengatakan, maksudnya wanita-wanita atau istri yang suci adalah suci dari segala macam kotoran, baik bau badan, kotoran gigi, mohon maaf ini, kemudian kotoran kuping, kotoran hidung, semuanya akan bersih dari para wanita ahli surga. Artinya tanpa mereka bersihkan pun sudah bersih dengan sendirinya. Mujahid juga berkata, yang dimaksud dengan para istri atau wanita di surga bersih, mereka tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak mengeluarkan mazi, tidak mengeluarkan sperma, tidak mens, tidak meludah, tidak berdahak dan juga tidak melahirkan. Mereka selalu dalam kondisi bersih. Qatada juga mengatakan, makna mereka suci dari dosa dan segala macam penyakit, sehingga mereka tidak lagi buang air kecil, tidak lagi buang air besar, dan tidak ada segala macam kotoran yang keluar dari tubuh mereka. Serta para pelayan-pelayan wanita surga diberikan istilah dengan hurun in. Dan makna hur dalam bahasa adalah memiliki mata yang bagian putihnya sangat putih bersih. Dan yang dimaksud dalam hur ini, makna hur, bola mata yang besar, putihnya putih bersih dan hitamnya hitam pekat, dan yang warna hitamnya berbentuk besar. Ya, kalau sekarang mungkin ada kontak lens atau soft lens, biasanya untuk memperindah mata diperbesar kontak lens itu lebih daripada ukuran bola mata yang hitam. Maka ciri bidadari surga memang bola mata yang sudah besar, yang putih-putih bersih, yang hitamnya hitam pekat dan juga berukuran besar. Itu makna daripada hur dan in. Sementara makna hur itu ya. Sementara makna in adalah wanita yang matanya tersimpan segala macam keelokan dan kecantikan. Dan al-in, kata Muqatil, salah satu ulama tabi'in, wanita yang indah bola matanya. Wanita dikatakan cantik kalau bola matanya besar, dan ia dikatakan jelek kalau justru bola matanya sempit atau rusak. Maka ciri wanita ahli surga bidadari ini, mereka memiliki kelopak mata yang besar dan indah. Begitu juga disebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 56 sampai 58, mereka sangat sopan, santun, mereka sangat lembut, dan mereka selalu bersama dengan suami mereka saja. Dalam Ar-Rahman 56-58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ka'annahunna liyaqut wal marjan. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan. Mereka menundukkan pandangan mereka dari yang dilarang. Maksudnya mereka tidak lagi melihat laki-laki lain, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, dan tidak pernah juga disentuh oleh jin. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau pungkiri? Seakan-akan bidadari-bidadari itu adalah permata yakut dan marjan. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, Allah menciptakan para bidadari ini secara langsung, tidak melalui lagi proses biologis seperti manusia kita. Jadi langsung Allah ciptakan sehingga mereka sempurna dan tidak ada lagi kekurangan seperti dimiliki oleh manusia secara umum. Juga disebutkan dalam surah Shafat ayat 48, wa indahum qasiratut tarfi'in, dan mereka di surga nanti akan memiliki para bidadari-bidadari yang sopan, yang menundukkan pandangan mereka dan mata mereka sangat jeli atau jelita, mata mereka sangat jelita. Juga disebutkan umur mereka sebaya, baik wildan tadi, pelayan laki-laki dan juga perempuan. Mereka sebaya, mereka tidak akan pernah tua dan tidak akan muda atau kekanak-kanakan, tapi mereka akan selalu sebaya. Dalam surah Shad ayat 52, artinya tidak akan pernah lagi tua,
Dari sisi mereka, wa indahum qasiratu tarfi atrab. Dan mereka di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang menundukkan pandangan dan sebaya umurnya. Ciri-ciri bidadari ini, mereka akan dipingit di kemah-kemah. Bidadari tidak akan keluar dari istananya. Sebagaimana penghuni wanita surga juga akan masuk ke istana mereka dan mereka tidak akan keluar lagi selama-lamanya. Karena istana itu sangat luas, fasilitasnya semuanya ada. Dan makna dipingit adalah mereka tidak akan pernah dilihat dan disentuh oleh orang lain kecuali suami mereka. Dalam surah Rahman ayat 72 Allah mengatakan hurum maksuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam kemah. Kemudian yang kedua cirinya, mereka sangat memiliki kecantikan wajah dan bagus akhlaknya sehingga setiap kali suaminya melihat pasti merasa tentram dan nyaman. Allah mengatakan dalam Ar-Rahman ayat 70, fihinna khairatun hisan. Di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari yang baik lagi cantik-cantik. Yang ketiga, mereka selalu perawan, penuh rasa cinta dan selalu sebaya. Jadi setiap kali, maaf ini memang begitu dalam bahasa para ulama menafsirkan Al-Waqiah 35-38, setiap kali digauli oleh istrinya mereka akan kembali perawan. Terus begitu, tidak akan pernah hilang atau berhenti. Allah menyebutkan dalam Al-Waqiah 35-38, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin. Sesungguhnya kami ciptakan mereka para bidadari secara langsung dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan selamanya, penuh dengan cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk orang-orang golongan kanan atau ahli surga. Juga di antara ciri bidadari adalah badan-badan mereka berisi. Maaf saya bahasakan ini karena memang begitu dalam ayat. Ya, dikatakan dalam surah An-Naba ayat 31 sampai 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa qawa'iba atraba. Kalau Bapak Ibu baca tafsir ini nanti bisa semakna dengan itu. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Dan makna wa qawaiba atraba, kata sebagian ulama diantaranya adalah disebutkan Al-Kalbi mengatakan mereka wanita-wanita yang memiliki badan yang berisi dan mohon maaf ini memiliki payudara yang sempurna. Ini disebutkan makna wa qawaiba atraba. Ciri mereka juga mereka memiliki kulit yang mulus dan tidak akan pernah keriput, tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah berubah. Disebutkan dalam hadis Bukhari, sungguh pergi di jalan Allah pada pagi hari dan sore hari adalah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Pergi berjihad, menuntut ilmu, mencari rezeki yang halal, itu di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Sungguh busur panah salah seorang dari kalian kalau masuk ke surga nanti, dan tempat tali panahnya di surga lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau sekiranya salah seorang bidadari surga datang ke dunia, maka pasti ia menyinari langit dan bumi dan memenuhi antara langit dan bumi dengan aroma yang harum semerbak. Sungguh tutup kepala salah seorang atau jilbab atau kudung yang dipakai oleh wanita ahli surga lebih baik daripada surga, lebih baik daripada surga dan seluruh isinya. Artinya mungkin yang maksudnya lebih baik daripada dunia seluruh isinya ya. Artinya di sini wanita-wanita tersebut Allah SWT akan berikan kelebihan yang luar biasa. Ya, sampai dikatakan wanita-wanita di surga adalah wanita yang kalau dilihat oleh para suami mereka, maka mereka bisa terlihat bisa terlihat sumsum tulang betis mereka dari luar. Di surga tidak ada lagi orang yang bujangan. Ya, artinya ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Artinya orang yang meninggal gadis belum sempat menikah, ya, atau mungkin dia janda dan tidak menikah lagi sampai dia meninggal, maka dia akan dinikahkan oleh Allah SWT dengan salah satu dari ahli surga. Kalau ada dia laki-laki bujang belum menikah, maka dia akan dinikahkan dengan bidadari. Kalau dia sudah menikah, maka dia akan membawa istrinya tersebut kalau sama-sama beriman di surga, dan dia akan ditambahkan dengan bidadari tersebut. Karena memang di surga nanti itu kehidupannya akan didampingi oleh istri dan juga para bidadari tersebut sebagaimana ayat-ayat Al-Quran menjelaskan masalah itu. Juga disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, setiap penghuni surga akan memiliki 2 orang istri dari bidadari yang bermata jelita. Masing-masing dari keduanya mengenakan 70 pakaian dan sumsum tulang betis mereka dilihat dari luar pakaian mereka. Maksudnya saking putihnya gitu ya. Saya tutup tentang masalah bidadari ini karena banyak sekali hadisnya. Tapi ada hadis yang mulia
Ada sahabat berkata, saya pernah bertanya kepada Nabi SAW, terangkan kepadaku mengenai firman Allah Azza wa Jal, hurun in, bidadari yang bermata jelita. Maka Nabi SAW mengatakan, hur maksudnya adalah putih, dan in adalah mata besar. Wanita haura ialah putih seperti sayap burung nasar atau burung elang. Ya. Akan tetapi, jadi kalau sayap burung elang ada putih dan juga ada hitamnya. Mata mereka lebar besar, putihnya putih bersih, hitamnya hitam pekat. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, terangkan kepadaku yang dimaksud dengan firman Allah seakan-akan mereka adalah permata-permata yang tersimpan dengan baik. Maka Nabi SAW mengatakan, warna putih kulit mereka seperti warna putih mutiara yang ada dalam kerang, yang tidak pernah disentuh oleh tangan siapapun. Lalu aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, terangkan kepadaku tentang maksud firman Allah, di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka kata Nabi SAW, mereka adalah wanita-wanita mulia akhlaknya dan cantik rupanya. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, terangkan kepadaku firman Allah SWT seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik. Ini ciri bidadari juga. Maka Nabi SAW mengatakan, kelembutan mereka dan ketepisan kulit mereka mirip dengan kelembutan dan ketepisan kulit yang engkau lihat pada kulit dalam telur. Jadi kalau kulit telur kita lepaskan, ada kulit lagi halus di dalamnya. Maka kulit-kulit mereka seperti itu. Aku berkata, wahai Rasulullah, terangkan kepadaku tentang firman Allah, urban atraba. Apa yang dimaksud dengan urban atraba? Atau mereka sebaya. Kata Nabi SAW, mereka wanita-wanita yang tertahan di dunia dalam keadaan tua renta. Penglihatannya kabur dan kotor bulu alisnya. Setelah itu Allah menciptakan mereka dalam keadaan perawan-perawan muda. Urban berarti selalu rindu dan cinta kepada suaminya. Atraba adalah sepantaran. Jadi kalau ada orang meninggal tua pun Allah SWT kembalikan menjadi muda. Dan semua urban atraba, wanita ahli surga, lebih baik daripada para bidadari tersebut. Ya, jadi pemimpin mereka. Lalu orang ini berkata, wahai Rasulullah, manakah yang lebih baik antara wanita dunia dan bidadari-bidadari yang bermata jelita? Maka kata Nabi SAW, wanita-wanita dunia lebih baik ketimbang bidadari-bidadari yang bermata jelita, sebagaimana bagian luar itu lebih baik daripada bagian dalam. Aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan wanita-wanita dunia lebih baik ketimbang bidadari-bidadari yang bermata jelita? Maka Nabi SAW mengatakan, yang membuat wanita-wanita dunia lebih baik ketimbang bidadari-bidadari yang bermata jelita adalah solatnya, puasanya, dan ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Allah memberikan cahaya yang bersinar pada raut muka mereka dan mengenakan pakaian sutra pada badan mereka. Warna kulit mereka adalah putih, pakaian mereka berwarna hijau, perhiasan mereka berwarna kuning, pedupaan mereka adalah mutiara, sisir mereka adalah emas. Mereka berkata, kami hidup terus dan tidak akan pernah mati. Kami senang selama-lamanya dan tidak akan pernah menderita lagi. Kami berada di surga ini selama-lamanya dan tidak akan pindah darinya. Kami selalu ridho dan tidak cemberut selama-lamanya. Berbahagialah bagi siapa saja yang memiliki kami dan ia memiliki kami. Maka aku berkata lagi, wahai Rasulullah, ada di antara wanita dari kalangan kami yang menikah 2 atau 3 kali. Misal cerai sama suaminya, nikah lagi, atau suaminya meninggal lalu dia nikah lagi. Jika ia meninggal dunia kemudian masuk surga, termasuk suami-suaminya, maka siapa yang menjadi suaminya di surga nanti? Maka Nabi SAW menjawab, wahai Ummu Salamah, ia diberi, Ummu Salamah ini maksud istri Nabi ya, ia diberi kebebasan memilih mana di antara suaminya yang paling baik akhlaknya. Ya, waktu itu kebetulan Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah punya suami pertama namanya Abu Salamah. Sekarang menikah dengan Nabi SAW. Dia ingin bersama Nabi di surga. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, kira-kira di surga nanti kalau wanita menikah dengan 2 orang laki-laki, karena Abu Salamah sudah meninggal, akan bersama-sama siapa di surga? Kata Nabi SAW, dengan yang paling baik akhlaknya. Maka tersenyumlah Ummu Salamah, lalu mengatakan, ya Tuhanku, jika suamiku yang ini adalah suamiku yang paling tampan di dunia, maka nikahkan aku dengannya. Maka wahai Ummu Salamah, ketampanan wajah musnah dengan kebaikan dunia dan akhirat. Maksudnya Ummu Salamah gembira karena Nabi SAW yang akan menjadi pendampingnya nanti di surga.